Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ba'du. Setiap orang yang menikah pasti mengharapkan kehidupan yang bahagia, mengharapkan adanya ketenangan, ketentraman, serta kenyamanan dalam kehidupan rumah tangganya. Ketika seseorang ditanya apa tujuan mereka menikah, spontan mereka mengatakan ingin mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, dunia dan akhirat, bahagia. Namun ternyata untuk menciptakan suasana yang sakinah, tenang, mawaddah, warahmah, penuh cinta dan kasih sayang, ternyata tidaklah semudah yang dibayangkan. Di sana ada suami istri yang jelas-jelas saling menyakiti, seringkali bertengkar, selalu ada perdebatan, bahkan bisa jadi adanya kekerasan. Itu potret kehidupan rumah tangga yang tidak bahagia, dan semua orang sepakat akan hal itu. Namun ternyata di sana juga ada potret lain. Rumah tangga yang terlihat tenang-tenang saja. Jarang terlihat mereka bertengkar. Namun ternyata mereka pun saling menyakiti, yaitu dengan cara menekan emosi mereka masing-masing, berpura-pura senang, berpura-pura tenang. Namun sejatinya mereka menyembunyikan perasaan mereka yang pahit yang mereka rasakan. Sejatinya ada konflik terpendam yang mereka sebenarnya juga adalah potret rumah tangga yang tidak bahagia. Karena mereka sejatinya hanya menghindari permasalahan, perdebatan, pertengkaran. Yaitu bagus. Namun menyembunyikan perasaan mereka, perasaan yang negatif, sebenarnya akan menjadi api dalam sekam yang akan mendorong seseorang untuk berontak hingga lelah dalam berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya, yang akhirnya rumah tangga itu karam. Sejatinya kebahagiaan adalah saat suami dan istri tahu betul mereka akan selalu ada dalam ketidakcocokan. Mereka tahu mereka adalah orang yang satu sama lain berbeda. Karena memang Allah Ta'ala juga menjelaskan akan perbedaan laki-laki dan perempuan. Allah Ta'ala berfirman, "Walaisa dzakaru kal unsa." Laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Namun mereka yang bahagia adalah mereka yang memiliki iman dan amal soleh. Itulah faktor yang paling penting dan mendasar untuk menggapai kebahagiaan. Allah Ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan ia beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dalam surat An-Nahl ayat 97 ini, Allah memberitakan, menerangkan, bahkan menjanjikan bagi orang yang dapat memadukan antara iman dan amal soleh akan mendapatkan kehidupan yang baik, baik di dunia ataupun di akhirat. Alasannya jelas, karena orang yang beriman, apalagi
melakukan amal soleh, maka sejatinya orang tersebut sudah memiliki pondasi kuat untuk menghadapi segala kemungkinan dalam kehidupannya. Kehidupan rumah tangganya yang bisa jadi penuh dengan kesenangan atau banyak guncangan dan kesempitan serta kesedihan. Namun mereka tahu betul bahwa semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa iman itulah mereka mampu bertahan, merasa bahagia dengan segala apa yang telah Allah berikan. Maka tak heran ketika Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh mengherankan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya setiap keadaan yang datang kepadanya adalah baik. In asabathu sarra, jika yang datang kepadanya adalah kesenangan, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra, namun jika ternyata yang datang menghampirinya adalah musibah, sabar, ia akan sabar, fakana khairan lahu, maka hal itu baik untuknya. Lalu kata Nabi, walaysa dzakaru li ahadin walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah hal itu ada pada seseorang melainkan bagi seorang mukmin. Perhatikan dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang mukmin itu akan memiliki kemampuan untuk senantiasa bersuka cita, berkeinginan kuat untuk mempertahankan keberadaan dan keberkahan nikmat yang telah Allah berikan, karena ia berharap untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara ia bersyukur kepadanya. Lalu seorang mukmin juga memiliki kemampuan untuk menghadapi ujian, cobaan, karena mereka memiliki kekuatan, yaitu kekuatan kesabaran, yang dengannya mereka pun mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu tak heran jika kita mendapati dua orang yang sebenarnya mereka sama-sama mendapatkan ujian yang sama atau nikmat yang sama, namun ternyata keduanya berbeda dalam menghadapinya. Yang satu dapat bersyukur, yang satu lagi tak pernah merasa puas dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Lalu begitu pun kita dapati ada orang yang mendapatkan musibah, mendapatkan ujian yang sama, namun ternyata cara menghadapi antara dua orang tersebut, musibah tersebut, tidaklah sama. Yang satu penuh dengan rasa kecewa, kesedihan yang menjadi-jadi, sedangkan yang satu penuh dengan kesabaran, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga jelas nampak kebahagiaan walaupun ia sedang mendapati musibah. Maka intinya adalah keimanan yang menyebabkan cara pandang yang berbeda dalam melihat masalah yang sama. Ada orang yang begitu khawatir jika apa yang ia miliki itu hilang. Dia khawatir
akan banyaknya tantangan-tantangan yang timbul dalam menghadapinya, hingga merasa cemas dan tidak tenang. Di sisi lain, ada orang yang bersifat qanaah, menerima terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersyukur atas karunia dan kemurahan Allah yang telah mereka rasakan yang begitu beraneka ragam. Maka berbeda antara orang yang tidak mempunyai iman dengan orang yang memiliki iman yang kuat. Orang yang tidak mempunyai iman, bila terjadi satu hal yang menakutkan, hatinya menjadi gundah, urat sarafnya menegang, pikirannya kacau, rasa takut dan cemas mudah masuk ke dalam diri mereka. Namun berbeda dengan orang mukmin. Orang mukmin senantiasa perkaranya baik. Walaupun ia tertimpa musibah, ia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan untuk mendapatkan pahala agar ia bisa lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ingat tatkala Allah taala berfirman, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan juga, sebagaimana kamu merasakan sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Namun yang membedakan adalah ketika kamu mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Itulah yang membedakan seorang mukmin dengan orang kafir. Membedakan orang mukmin yang kuat imannya dengan seorang mukmin yang rendah atau lemah imannya. Fasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Bersama dengan orang-orang yang bersabar, yaitu ia akan merasakan pertolongan Allah, kedekatan Allah kepadanya atas rasa sabar yang ia berikan terhadap pilihan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah mereka yang memiliki keimanan yang kuat. Mereka akan senantiasa bahagia bagaimanapun kondisinya. Semoga Allah menguatkan iman kita bersama agar kita menjadi pribadi yang bahagia di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.